Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi pesukan yang minggu lalu, itu metode searching. Juga saja kalau minggu lalu kita membahas tentang metode penyelesaian masalah dalam AI. Kali ini kita benar masuk ke metode searching. Yang minggu lalu itu bagaimana menggunakan state atau keadaan bisa digunakan di metode searching ini dalam aplikasinya saat programming. Yang akan dibahas kali ini tapi bukan masalah state-nya, jadi lebih ke metodenya. Lalu seperti apa sih searching, apa tipe-tipenya. Oke. Metode searching untuk yang terlihat jelas itu dipakai di misalnya nih beberapa contoh ini. Misalnya pencarian jadwal Piala Dunia di website. Di mesin pencarian, misalnya Google Search atau Bing atau dulu Yahoo. Kalau kita misalnya ingin mencari jadwal Piala Dunia di website tentu itu metodenya yang digunakan adalah metode pencarian dasar. Kemudian untuk jalur komunikasi misalnya kita ingin mencari jalur komunikasi yang termurah antara dari Indonesia ke Tokyo misalnya, dari titik tempat kita tinggal sampai misalnya ke titik yang kita punya teman di sana, titik di teman kita di sana. Mana sih jalur yang paling murah? Atau misalnya kalau ada yang sudah penuh jalurnya, mana jalur lain yang meskipun nggak apa-apa lebih mahal, tapi lebih murah dibandingkan yang lain. Kemudian ada juga penggunaannya di robotika, misalnya untuk navigasi, robot harus berjalan dari satu titik ke titik lain, tapi di antara dua titik itu banyak halangan. Nah, gimana caranya robot itu bisa melewati halangan-halangannya dan juga mencapai titik tujuannya. Kemudian contoh lain, misalnya web crawler untuk indeksisasi web page. Nah, ini contoh yang terlihat, metode pencarian yang terlihat jelas. Metode pencarian juga bisa digunakan di hal-hal yang kurang terlihat jelas, misalnya untuk permainan catur. Misalnya kalau kita mainkan catur online atau melawan komputerlah yang akan menerapkan metode pencarian untuk mencari langkah yang optimal melawan kita. Lalu ada juga contoh untuk penjadwalan job shop. Ini adalah proses manufaktur untuk produk custom dalam jumlah kecil. Jadi misalnya ada satu perusahaan manufaktur biasa membuat produk yang dalam jumlah yang banyak, lalu tiba-tiba ada pesanan produk yang custom yang tidak biasanya jumlahnya kecil. Nah, itu harus disisip-sisipkan di antara jadwal proses manufaktur yang sudah biasa. Ini bisa juga diterapkan di sini. Atau ada juga nih perencanaan party. Kalau di kita, kalau kita misalnya punya ada pesta, biasanya mengundang tinggal sebar undangan aja. Tidak peduli yang diundang bisa datang atau tidak.
Kalau di Eropa atau Amerika, kalau kita mengundang, yang diundang harus memberikan jawaban, bisa datang atau tidak. Jadi benar-benar diperhitungkan budgetnya, tempatnya. eh, nah, untuk searching, kita nanti akan mengenal namanya graph dan pohon pencarian atau tree. Di graph ada beberapa istilah. Nanti akan kita lihat apa itu yang namanya nodes, lalu arcs, lalu directed arcs, kemudian kumpulan arcs dan nodes di membentuk graph. Kemudian seperti apa itu tree, lalu seperti apa node yang unik atau root. Nah, ini. Ini adalah directed graph. Kenapa directed? Karena ini ada arahnya di sini. Yang disebut node itu yang titik-titik ini. S, O, P, Q, F, N, M, L. Arcs, ini kurva yang menghubungkan setiap nodes. Kemudian root, di sini ada satu node yang tidak punya asal. Jadi kalau node yang lain itu kita lihat ujung panahnya punya pangkal ke atas. Nah, di sini titik pangkal untuk semuanya ada di node node S ini. Di ini yang kita sebut rootnya, akarnya. Graph ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pohon atau tree seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari jalur dari titik S, titik awal ke titik F, nah graph ini bisa kita ubah jadi bentuk seperti ini untuk memudahkan. Ada node yang bisa kita buat duplikasinya. Seperti di sini. Karena ada kita lihat F di sini berasal dari beberapa node dari 4 arah nih. Jadi kita bisa buat duplikasinya menjadi 4. Kemudian jalur pencarian atau path-nya itu diakhiri, berakhir kalau tidak ada lagi node yang dituju. Jadi kalau kita lihat di sini, terakhir semuanya ada di F. Jadi ini adalah yang berakhir di sini, di F. Memecahnya, maksudnya mengubah dari graph ke tree, kita lihat cabangnya. Jadi yang jadi asal di sini titik S, node S. Dan kita lihat dia ada 2 cabang, L dengan O. Kita buat cabang, lalu kita lihat masing-masing L ada 2 cabang, M dan F. M dan F. M satu cabang ke N saja, N satu cabang ke F saja. Kemudian O, ini 2 cabang, ke P dan ke Q, lalu P ke F, nah ini, Q ke F, seperti ini. Di ngubahnya, tinggal dibuka aja cabangnya, lalu kita duplikasi kalau ada yang dia memang berasal dari beberapa parent. Nah, metode pencarian atau searching ini adalah salah satu kunci penting di AI sebagai konsep utama untuk untuk hampir setiap pendekatan. Ini tolong dikoreksi, ini hampir pada alternatif eksplorasi sistematis. Jadi metode pencarian ini paling banyak digunakan sebenarnya. Kemudian untuk aplikasi sehari-hari, kemudian dikombinasikan dengan metode AI yang lain.
Ada 4 kategori algoritma pencarian yang yang dibagi dalam 2 dimensi. Tapi hanya ada 2 yang kita bahas di kuliah ini, jadi yang 2 lagi, kalau kalian menguasai yang pertama dan kedua, yang 3 dan 4 itu bisa kalian pelajari sendiri dan bisa jalan sendiri. Untuk kategori yang 2 pertama, ini adalah kategori uninformed atau blind search dan informed atau heuristic search. Nanti kita lihat bedanya. Jadi kalau yang blind search itu kita tidak punya informasi apa-apa di grafnya, sedangkan yang informed atau heuristic itu ada informasi yang membantu kita untuk mencari solusi yang lebih efisien. Kemudian ada juga yang tidak kita bahas di kuliah ini, itu any solution search dan optimal search. Jadi kalau optimal search, ini dua-duanya sebenarnya pengembangan dari heuristic search. Hanya kalau optimal search ini yang kita dapatkan itu adalah solusi yang terbaik. Kalau any solution search, solusinya bisa apapun, bisa beberapa, tapi bukan yang optimal, bukan yang terbaik. Nah, kita masuk ke yang 2 tadi, yang blind search dan heuristic search. Dalam blind search, ini yang kita lihat itu hanya struktur tree-nya, struktur pohon pencariannya. Itu yang kita lihat. Sedangkan di heuristic search, yang kita lihat ada state-nya, keadaan dari node-nya. Nanti kita lihat bedanya seperti apa di contoh. Kemudian kalau blind search ini tidak menggunakan solution cost dalam heuristic search, digunakan solution cost-nya untuk memandu pencarian, tapi tidak akan menjamin ditemukannya solusi optimal. Ada beberapa metode di blind search, tapi yang kita bahas adalah breadth first search dan depth first search. Kemudian untuk heuristic search yang akan dibahas di kuliah ini adalah hill climbing, baik simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing. Greedy search ini adalah hill climbing, dua-duanya itu adalah bagian dari greedy search. Kemudian akan kita bahas juga best first search dan bintang. Ini contoh yang umum untuk menjelaskan metode pencarian atau searching method di AI. Ini peta negara Romania. Di peta negara yang sudah lama, sudah sejak sebelum Masehi, kemudian nama kotanya tetap dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Mungkin pernah dengar Bukares, baik di sejarah maupun di games, atau Sibiu, Timisoara, atau Arad. Biasanya yang supaya menjelaskan untuk menjelaskan metode searching, biasanya diinginkan kita mencari jalur dari kota Arad ke kota Bukares. Ini ada beberapa informasi. Jadi kalau yang di kolom yang ini adalah jarak garis lurus dari masing-masing kota ke Bukares. Jadi dari Arad ke Bukares, kita tarik garis lurus itu 366 km. Dan misalnya dari Oradea ke Bukares 380 km.
Lalu dari Craiova ke Bukares itu 160 km dan seterusnya. Lalu di sini juga masing-masing arcs ada angkanya. Nah, ini menunjukkan jarak dari kota satu ke kota lain. Misalnya dari Arad ke Zerin ini 75 km, dari Zerin ke Oradea 71 km, dari Oradea ke Sibiu 151 km, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke breadth first search. Nanti akan menggunakan peta ini. Breadth first search ini sifatnya horizontal pencariannya. Kemudian evaluasinya dilakukan di satu level dulu semuanya. Setelah itu lanjut ke level berikutnya. Keuntungannya kita tidak akan menemui jalan buntu, jadi pasti ketemu solusinya. Kalau ada satu solusi, pasti akan ditemukan. Kalau ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum yang akan ditemukan. Kelemahannya, memorinya cukup besar, karena semua node itu dalam satu pohon tersimpan. Semuanya tersimpan. Kemudian waktunya cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n plus 1. Nah, ini apa sih maksudnya ini? Kita lihat ini. Jadi kalau di breadth first search, tadi di petanya, kota Arad itu bercabang ke 3 kota. Timisoara, Sibiu, dan Zerin. Kita nggak akan lihat angka di blind search. Cukup node-nya saja. Nah, setelah kita buka cabangnya nih, kemudian kita lakukan pencarian untuk menemukan Bukares. Nah, untuk pencariannya, tolong konsisten. Jadi kalau arahnya ke kiri dulu, ya ke kiri dulu. Sampai ke bawah-bawahnya nanti dari kiri dulu. Kalau arahnya dari kanan dulu, ya pilih dari kanan dulu semuanya sampai ke bawah. Jadi jangan bolak-balik kanan kiri. Nah, dari arah, kemudian misalnya kalau dalam blind search, pemilihan kota mana yang akan kita lalui berikutnya itu random. Jadi tidak ada panduan, tidak ada angka yang akan dipilih, jadi random pemilihannya. Misalnya pemilihannya secara random milih ke Timisoara dulu. Lalu ke Sibiu, lalu ke Zerin. Kota Bukares masih belum ketemu, berarti ini kita pecah semua cabangnya. Timisoara cabangnya ada ke Arad, ada ke Lugoi. Sibiu cabangnya ke Arad, ke Rimniku, ke Fagaras, ke Oradea. Lalu Zerin cabangnya ke Arad dan ke Oradea. Nah, setelah itu kita telusuri. Dari Zerin ke sini, ke Arad, Lugoi, Arad. Ini masih belum ketemu nih Bukaresnya. Rimniku masih belum ketemu, terus ke Fagaras, terus ke Oradea, ke Arad, ke Oradea. Ini masih belum ketemu Bukaresnya. Jadi kita pecah lagi semuanya. Nah, cuma di sini Arad tadi kan sudah dipecah di atas. Jadi tidak perlu dipecah lagi, nggak perlu dibuka lagi cabangnya. Lugoi kita buka. Timisoara dan Mehadia. Arad ini tidak perlu. Rimniku kita buka cabangnya. Ada Sibiu, ada Craiova, ada Pitesti. Fagaras, ada Sibiu, ada Bukares. Oradea, Zerin, Sibiu, ini juga Oradea, Zerin, Sibiu. Dari Oradea yang ini, kemudian kita lanjutkan pencariannya Timisoara di sini, lalu ke Mehadia, lalu ke Sibiu, lalu ke Craiova, Pitesti, Sibiu, baru di sini ketemu Bukares. Kalau sudah ketemu, berhenti sampai sini. Nah, ini yang membuat lama, ya ini, kita harus buka semuanya. Harus dilalui semuanya pencariannya. Kemudian memorinya besar, ya ini semua harus disimpan
Yang dibuka dan yang dilalui harus disimpan di memori. Meskipun keuntungannya pasti ketemu Bukares. Nah, sekarang kita lihat depth first search. Kalau tadi breadth first search sifatnya horizontal, kalau depth first search ini sifatnya vertikal. Di node yang lebih dalam itu dievaluasi terlebih dahulu. Kemudian penelusuran node-nya dilakukan di suatu cabang sampai kedalaman yang ditentukan. Keuntungannya, untuk memori yang diperlukan itu relatif kecil, karena hanya node pada lintasan aktif aja yang disimpan, jadi nggak semua. Kemudian kalau beruntung, depth first search ini solusinya akan ditemukan tanpa kita harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kerugiannya, kalau nggak beruntung, kita tidak bisa menemukan solusinya. Kemudian, yang kita dapatkan, kalau tadi breadth first search, kita bisa mendapatkan lebih dari satu solusi. Kalau di depth first search, ini hanya satu saja pada setiap pencarian. Nah, ini contohnya di misalnya dari Arak dulu. Ini kita buka cabangnya Timisoara, Sibiu, dan Serin. Kemudian secara random misalnya yang dipilih Zerin. Tanya lagi tadi Zerin. Lalu lanjut misalnya secara random milihnya beruntung. Dari Zerin milih ke Oradea, cabang yang dipilih. Lalu milih Sibiu, lalu Fagaras, lalu langsung ketemu Bukares. Kalau beruntung seperti ini, langsung ketemu. Secara random carinya beruntung. Kalau yang gagalnya misalnya ya, tadi kan dari Arad, Zerin, Oradea, Sibiu, Fagaras, Bukares. Kalau yang nggak beruntung misalnya seperti ini, dari Arad, random, Sibiu, atau jalur yang ini tadi. Dari Arad ke Zerin, Oradea, Sibiu, lalu dari Sibiu tadi kan secara random milih Fagaras. Ini secara random misalnya milih Rimniku. Lalu milih Craiova. Lalu random milih Dobreta. Mehadia, Lugoi, Timisoara, Arad balik lagi. Nah, ini tidak beruntung. Bukaresnya tidak ketemu. Atau misalnya yang lebih terlihat lagi, saya ingin dari Evori ke Bukares. Kalau beruntung, kita yang depth first search, pencariannya dari Evori, Hirsova, Usizeni, Bukares. Tapi kalau nggak beruntung dari Usizeni, belok ke Vaslui, Iasi, Nen. Ini nggak akan ketemu Bukaresnya. Jadi itu kasus yang tidak beruntungnya. Itu blind search untuk breadth first search dan depth first search. Untuk yang metode lainnya, sebenarnya pengembangan dari breadth first search dan depth first search. Jadi ini yang paling dasar, yang mendasari sudah pencari blind search yang lainnya. Dan ini juga nanti akan ada yang digunakan juga prinsipnya di heuristic search, tapi menggunakan bantuan angka. Sekarang heuristic search itu apa sih? Heuristic search ini diusulkan untuk membantu permasalahan blind search. Jadi kan kalau yang di breadth first search, memorinya banyak, lama. Nah, kalau yang di depth first search, kerugiannya kalau nggak beruntung nggak akan ketemu solusinya. Kalau ketemu pun hanya satu solusinya, tidak bisa beberapa. Nah, ini untuk gambaran awal heuristic search, ada contoh kasus 8 puzzle.
Misalnya kita punya puzzle angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Ingin disusun angka-angkanya jadi seperti ini targetnya. Nah, kita bisa menggunakan 4 operator yang digunakan untuk menggeser ubin kosong. Di ubin kosong ini bisa kita geser ke kiri, ke atas, ke kanan, atau ke bawah. Hanya kebetulan untuk kasus yang ini ubin yang di bawah ini, kemungkinannya ada 3, cabangnya ada 3. Di ubinnya digeser ke kiri, nih, digeser ke kanan, atau digeser ke atas. Nah, ini nanti masing-masing juga kita buat cabangnya. Ini misalnya digeser ke atas dan kanan. Kalau ini berarti geser ke atas dan kiri. Lalu ini kemungkinannya 4. Bisa digeser ke atas, kanan, ke bawah, ke kiri. Jadi nanti ada 4 cabang. Nah, ini saya mengenalkan 3 tipe nilai heuristik untuk kasus 8 puzzle ini. Yang pertama adalah ubin yang menempati posisi yang benar. Jumlahnya lebih tinggi berarti lebih baik. Misalnya seperti ini. Ini kalau kita geser ke kiri, kita bandingkan dengan targetnya. Kita geser ke kiri, angka yang sesuai dengan target lokasinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita tulis heuristiknya 6. Kalau kita geser ke kanan, yang sesuai ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis heuristiknya sama dengan 4. Lalu kalau kita geser ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 heuristiknya. Nah, yang paling baik adalah yang heuristiknya 6. Jadi, ada 6 ubin yang posisinya benar. Berarti yang kita pilih setelah ini adalah ubinnya kita geser ke kiri. Ini. Nah, ini nanti kita pecah lagi. Ada 2 kemungkinan, kita geser ke atas dan ke kanan. Kita bandingkan juga. Kalau nanti digeser ke atas, ubinnya heuristiknya berapa? Kalau kita geser ke kanan, heuristiknya berapa? Misalnya kalau ini kita geser ke atas, berarti heuristiknya 7. Kalau digeser ke kanan, heuristiknya 5. Berarti nanti kita milih yang heuristiknya 7. Kemudian diteruskan lagi sampai ketemu solusi ini sesuai dengan target. Heuristik yang berikutnya, misalnya untuk jumlah ubin yang menempati posisi salah, jumlah yang lebih kecil itu lebih baik. Misalnya nih, kalau kita bandingkan, kalau ubin kita geser ke kiri, jumlah yang salahnya ada 1, 2. Berarti heuristiknya 2. Di sini kalau kita geser ke kanan ada 1, 2, 3, 4. Berarti heuristiknya 4. Lalu ini kalau kita geser ke atas ada 1, 2, 3. Berarti heuristiknya 3. Nah, heuristik yang paling kecil yang ini. Berarti langkah selanjutnya adalah menggeser ubin ke kiri. Ini kita pecah lagi. Kalau kita geser ke atas atau ke kanan, masing-masing heuristik untuk nilai yang salahnya berapa. Kita pilih yang paling kecil. Satu lagi, ini biasanya untuk pencarian yang optimal. Jadi yang menghitung total gerakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini emang cukup. Kalau ini kita biasanya per step. Nah, kalau ini biasanya kita memperhitungkan beberapa step ke depan, beberapa langkah ke depan, lalu kita bandingkan langkahnya yang paling sedikit yang mana. Nah, misalnya ini, kalau ubin kita geser ke kiri, total gerakan yang diperlukan lagi untuk menggeser, untuk mencapai target itu adalah 2 gerakan lagi. Kalau ubinnya kita geser ke kanan,
Berarti ada 4 langkah lagi yang harus dilakukan untuk mencapai target. Kita geser ke atas, ada 4 langkah lagi yang harus dilakukan untuk mencapai target ini. Yang kita pilih yang ini. Ini misalnya ini deh, gimana ya? Kalau di Pulau Jawa ada contoh ini sih kereta api ya. Jadi saya deh misalnya biasanya suka dari sini Bandung ke Kota Malang. Kalau dulu ada 2 pilihan ya, kalau langsung ada Mutiara Selatan dan ada Malabar. Kalau Mutiara Selatan itu dari Surabaya itu nanti melewati samping Lumpur Lapindo. Kalau yang Malabar itu berputar, dilewat Blitar, Tulung Agung, Pak Kediri, baru nanti ke Kota Malangnya. Ada juga pilihan lain. Jadi kalau 2 yang tadi kereta apinya itu karena kelasnya ada 3 dulu ya, ada eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Jadi karena mengakomodasi kelas ekonomi, berhenti di banyak stasiun selama perjalanan. Nah, kalau yang khusus kereta apinya yang eksekutif, seperti Turangga atau Argo Wilis, itu memang berhentinya hanya dari Bandung ke Surabaya Gubeng aja, tapi lebih cepat. Jadi biasanya kalau memutuskan pakai yang eksekutif, berhenti di Surabaya Gubeng, baru nanti dari Surabaya ke Malangnya itu dijemput oleh keluarga atau nyambung pakai kereta lain. Kereta yang lebih cepat juga kalau dibandingkan kalau harus naik Malabar atau Mutiara Selatan. Itu jadi yang persinggahan ke setiap stasiun itu bisa kita ibaratkan sebagai langkah. Ya, langkah yang paling sedikit lebih baik meskipun konsekuensinya pasti lebih mahal. Jadi sama di metode pencarian pun gitu. Langkah yang lebih sedikit lebih baik meskipun ya ada konsekuensinya. Untuk mencari langkah yang lebih sedikit pasti ada cost-nya, biayanya, dan lebih mahal. Dan dari ini heuristic search, pengenalan nilai heuristiknya, sekarang kita masuk ke metodenya dan kembali ke peta yang tadi, peta Rumania. Yang pertama, simple hill climbing. Jadi di sini prinsipnya adalah mengekspansi node di level berikutnya. Kemudian begitu ketemu node di level berikutnya yang nilai heuristiknya lebih kecil dari node sebelumnya, maka node baru itu yang dipilih. Nah, ini ada beberapa masalah yang mungkin terjadi. Di algoritmanya, ini bisa berhenti kalau nilai optimum lokalnya sudah tercapai. Kemudian, urutan penggunaan operator ini akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi dan tidak diizinkan untuk melihat satu langkah sebelumnya. Ini kita lihat. Ini. Kalau ini ada 2 contoh yang pencarian gagal dan pencarian berhasil. Kalau yang berhasil nih misalnya ya, Arad ini kita buka cabangnya, Sibiu, Timisoara, Zerin. Misalnya secara random, jadi kalau simple hill climbing ini masih milihnya secara random. Secara random milih Sibiu. Begitu ini nilai, Arad ini 366 tadi jarak dari Arad ke Bukares, garis lurusnya. Kemudian gitu kita lihat Sibiu ini nilainya
nilai heuristiknya lebih kecil dari arat, ini berarti langsung kita pilih. Kemudian kita buka CPU-nya, ada 4 cabang. Secara random milih arat, nggak bisa, karena 366 lebih besar dari 253. Lalu Oradia 380 juga lebih besar dari 253. Lalu secara random milih Limniku. Di sini 193 lebih kecil dari 253, berarti ini kita pilih. Limniku kita pecah di CPU dan Pitesti. Begitu ketemu yang lebih kecil, nilai heuristiknya langsung dipilih. Dan Pitesti kita buka jadi Limniku, Craiova, dan Bukares. Nah, di sini kebetulan yang lebih kecil dan kebetulan juga titik tujuannya Bukares, berarti ini yang dipilih. Kalau kita lihat di petanya tadi, bentar. Arat, Sibiu, Rimiko, Pitesti, Bukares ya. Arat, Sibiu, Rimiko, Pitesti, Bukares. Nah, sekarang yang misalnya contoh yang kedua. Dari Arat, saya random milih Timisora. Nah, di sini Timisora 329 lebih kecil dari 366. Berarti langsung dipilih. Dan Timisora 2 cabang, Arat dan Lugoi. Memilih Lugoi karena dilihat di sini lebih kecil dari Timisora nilai heuristiknya. Lugoi ada dua cabang, Timisora dan Mehadia. Lalu kita lihat ternyata nilai heuristiknya dua-duanya lebih besar dari Lugoi. Berarti pencariannya berhenti di sini, gagal. Nah, ini. Timisora, Lugoi. Sini lebih besar, sini juga lebih besar. Jadi berhenti di sini, tidak bisa terus. Nah, di simple hill climbing kemudian ada perbaikan steepest ascent hill climbing. Di prinsipnya hampir sama. Di node di level berikutnya diekspansi. Kemudian di level yang baru itu dipilih nilai heuristik yang paling kecil. Jadi kalau tadi begitu ketemu dan nilai heuristiknya lebih kecil, itu langsung diambil. Kalau di sini dipilih nilai heuristik yang paling kecil. Nah, masalah yang mungkin timbul di sini adalah local optimum. Jadi keadaan semua tetangga lebih buruk atau sama dengan dirinya. Plateau, jadi keadaan semua tetangga sama dengan keadaan dirinya. Lalu ridge, di local optimum yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk menggunakan dua operator sekaligus. Nah, ini jadi Arab di sini. Jadi ada tiga cabang, Timisora, Sibiu, Zerin. Nah, dari cabang-cabang ini dipilih yang paling kecil yang mana? Ini yang paling kecil. Kita pilih Sibiu, kemudian kita pecah jadi 4. Lalu kita pilih yang paling kecil. Nah, ini Fagares. Kemudian Fagares kita pecah, kita pilih yang paling kecil. Jadi itu bedanya dengan yang simple tadi. Jadi kita buka dulu, lalu kita pilih yang paling kecil. Nah, yang nggak enaknya tadi kemungkinannya kalau misalnya ini ada beberapa nilai heuristik yang sama. Jadi pasti bingung milihnya yang mana. Kemudian greedy search, nah ini sebenarnya prinsipnya sama dengan hill climbing. Jadi greedy itu rakus. Di sini rakusnya adalah memilih yang cost-nya paling murah. Jadi begitu tadi yang simple hill climbing, begitu ketemu lebih murah dari yang level sebelumnya,
langsung dipilih. Atau yang steepest ascent hill climbing, satu level itu dipilih yang paling murah. Itu rakusnya di situ. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu ada base first search. Nah, ini merupakan gabungan dari breadth first search dan depth first search, tapi pakai nilai heuristik. Nah, untuk setiap langkah ini dipilih simpul yang diperkirakan lebih dekat terhadap targetnya dari semua simpul yang dibangkitkan tapi belum diekspansikan. Ini alur pencarian yang sudah berhasil, jadi dari Arad ke Sibiu, ke Fagaras, ke Bukares. Tapi untuk langkah-langkahnya mungkin bisa kita lihat contoh yang angkanya lebih sederhana. Seperti ini. Ini misalnya kita ingin mencari dari titik A ke J. Nah, pencariannya. Titik A ini kita buka dulu, kita generate dulu node-node-nya, cabang-cabangnya. Kebetulan ada B, C, dan D. Cost-nya, nilai heuristiknya ini masing-masing. Nah, kita lihat dulu yang paling kecil cost-nya. Kita buka, ada E, ada F. Lalu kita lihat, kok ternyata nilai heuristik E dan F ini lebih besar ya dibandingkan B dan C. Kalau kita bandingkan lebih besar daripada level sebelumnya. Nah, berarti kita coba dulu telusuri nilai heuristik di level BCD yang nilai heuristiknya kedua lebih kecil dari D. Nah, kita pilih B di sini. 3 di sini. Kita buka. B ternyata ada cabang G dengan H. Lalu kita bandingkan nilai heuristiknya dengan E dan F. Ternyata lebih besar dibanding E. Jadi dari sini kita balik lagi ke D, baru ke E, kemudian E-nya kita buka. E ada 2 cabang, I dengan J. Yang kebetulan J adalah solusinya atau target yang akan dicapai. Jadi pencariannya bolak-balik. Jadi dari A kita buka dulu, dari A milih D, nah kita buka. Kalau kita bandingkan, kita balik lagi dari EF ke D ke A, balik ke B, kita buka B-nya, kita bandingkan GH dengan EF, masih belum baik, berarti balik lagi dari B ke A ke D, baru milih E. Kita buka. Nah, ini nggak enaknya memang saat memorinya cukup banyak yang dipakai dan cukup lama juga. Meskipun nanti memorinya tidak sebanyak breadth first search karena ada yang tidak dilalui. Misalnya ini C, ini tidak akan dilalui. Kalau ternyata misalnya C cabangnya banyak, nanti kita bisa menghemat sedikit memori di situ. Cuma kalau lamanya karena bolak-balik tadi, membandingkan nilai-nilai heuristiknya. Tapi pasti solusinya ketemu. Jadi untuk kasus depth first search, pencarian gagal itu tidak akan pernah ditemukan kasusnya di base first search. Satu lagi yang terakhir, A bintang. Di A bintang ini nilai heuristik yang dipakai 2. Jadi jarak antar kota dan jarak garis tiap kota ke Bukares kalau ditarik garis lurusnya. Kemudian yang dipilih adalah agak-agak mirip dengan greedy search. Yang kita pilih tentu yang nilainya paling kecil karena yang paling sedikit ongkosnya. Misalnya ini Arad. Arad untuk yang langkah pertama kita belum pindah kemana-mana. Jadi masih 0 jaraknya, kemudian ditambah dengan
jarak garis lurus ke Bukares 366 tadi. Kita buka cabangnya, Sibiu, Timisoara, Zerin. Lalu kita lihat, dari Arad ke Sibiu menempuh 140 km. Lalu ditambah dengan jarak dari Sibiu ke Bukares, 253. Ini Timisoara. Dari Arad ke Timisoara menempuh jarak 118 km, ditambah jarak dari Timisoara ke Bukares, 2329. Dapat ini. Zerin, dari Arad ke Zerin menempuh jarak 75 km, kemudian jarak dari Zerin ke Bukares 374. Berarti ini totalnya. Kita pilih yang paling kecil, yaitu Sibiu. Di Sibiu yang kita buka cabang-cabangnya, ada Arad, Fagaras, Oradea, Rimiko. Nah, kemudian kita lihat tadi dari Arad ke Sibiu 140 km, ke Arad lagi tambah 140 km, tambah jarak Arad ke Bukares, seperti 280 tambah 366, 646. Dan tadi kalau jalan dari Arad ke Sibiu, jalan ke Fagaras, ini jarak 239, tambah jarak Fagaras ke Bukares 178. Ini. Kemudian yang Oradea, berarti kalau kita jalan dari Arad ke Sibiu, 140 tambah jalan lagi dari Sibiu ke Oradea menempuh jarak sekian, ini totalnya 291, tambah jarak dari Oradea ke Bukares 380, di 671. Kemudian yang Rimiko, di Arad jalan ke Sibiu, ditambah jarak Sibiu ke Rimiko, ditambah jarak garis lurus Rimiko ke Bukares, 413. Pilih yang paling kecil, tulan di sini Rimiko. Di Rimiko yang kita buka. Sama yang selanjutnya, Rimiko ada 3 cabang, Craiova, Pitesti, Sibiu. Berarti harus kita hitung jarak dari Arad ke Sibiu, Sibiu ke Rimiko, Rimiko ke Craiova, ditambah jarak Craiova ke Bukares, 526. Lalu ini Arad ke Sibiu, tambah Sibiu Rimiko, tambah Rimiko Pitesti, 3717, tambah jarak Pitesti ke Bukares, 98, 415. Lalu dari Arad ke Sibiu, Sibiu Rimiko, Rimiko Sibiu, tambah jarak Sibiu ke Bukares, dapat 553. Kita pilih yang paling kecil, Pitesti. Ini nanti Pitesti yang kita buka. Mungkin kita lihat petanya. Ini kita buka, ini nanti ada 3 cabang, ada Rimiko, ada Craiova, dan ada Bukares. Nanti silakan dicoba dihitung. Yang akan dipilih tentu yang ini, yang Bukares. Mungkin itu saja untuk metode searching. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.